Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Yeah, I'm sorry for becoming late. Yeah, for coming late. Yeah, because I just came from a restroom, so yeah, I just opened my laptop and yeah, halo Mbak Sofi. Thank you. Alright, nah, our today's agenda is continue our discussion. Yeah, wait, let me share screen first. Where is it? Apakah di sini ada kelas 9? Ada nggak nih? Iya, kita continue ke kelas. Oh, ininya saya. Wah, ini ada kelas 9. Iya, karena kemarin kelas 9 terakhir, jadi saya continue ke kelas 9 dulu ya. Oke, kita akan bagi uh, diskusi hari ini menjadi 30 menit pertama dan 30 menit terakhir. Nah, 30 menit pertama kita akan diskusi soal-soal kelas 9 terlebih dahulu, ya kelas 8 dan 7 mungkin bisa ikut menyimak ya barangkali. Barangkali nanti ada soal yang serupa seperti itu. Nah, nanti di 30 menit terakhir kita sambil bahas yang soal-soal kelas 7 seperti itu. Nah, ternyata saya baru tahu nih di drive-nya itu ada kunci jawabannya sebenarnya. Nah, tapi diharapkan Ananda ini ya tidak melihat kunci jawaban dulu, tapi coba mengerjakan sesuai dengan kemampuannya terlebih dahulu. Nah, nanti kita review sambil lihat nih model soal yang keluar seperti apa, kemudian ini tuh masuk materi apa sih, apa yang harus saya pelajari ke depannya seperti itu. Oke? Wait, saya cari dulu yang kelas 8 ini mana nih? Oh, kelas 8, kelas 9, sorry. Oh, this one. Wait. Soal kelas 9. Oh, yang ini. Ini ya, ini insya Allah nanti Bu Binti share ke grup biar kalian tahu coret-coretannya. Ya, meskipun amburadul gitu ya, sorry. Oke, terakhir nomor 13. Oh ya, Pak Chan, apakah ini siswanya bisa unmute sendiri? Gitu barangkali ada yang mau bertanya atau Bisa, ikut Mem. menjawab. Sudah Oke, saya aktifkan. Oke, thank you Pak Chan. Sama-sama. Right, ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 14 ini kemarin masuk ke dalam soal long text seperti itu. Nah, kalau misalkan Ananda menemui soal seperti ini, itu saran saya nggak usah dibaca sampai akhir, langsung saja dari awal kita lihat konteks kalimatnya seperti itu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalan waktu, seiring nanti kalau misalkan ke bawah bawah gini ya. Nah, nanti Ananda bisa apa ya? Lihat konteksnya secara keseluruhan gitu. Maksud saya seperti ini. Misalkan nih nomor 11 kita cukup baca sampai titik saja, sampai sini. Seret tuh. Nah, nanti baru ketika mau menjawab nomor 13, 14, baru kita lihat konteksnya melalui kalimat-kalimat sebelumnya. Seperti itu, gitu. Tapi kalau misalkan, oh satu kalimat aja, saja sudah cukup nih. Nah, untuk memahami konteksnya, boleh langsung lihat di kalimat tersebut, gitu. Right? Sudah dibuka kemarin yang sudah menjawab. Ya, tadi ada Mbak Laila ya, kelas 9. Kira-kira jawabannya apa Mbak Laila? Nomor 14 nih. Halo? C, C? C or iya, D? Yang C? Intrinsik? C, Intrinsik? Yakin? C, insya Allah. Oke, kita lihat ya.
One of the more unusual depictions of World War II is one filled bla 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 bla. Oh sorry, kok 13 yang saya baca. 14. Oh ya dari sini. Is one filled with satire and dark humor such as Kurt. Saya tidak tahu pronunciation-nya. Which use these methods to build an anti-war book of great emotional intrinsic. Yakin. Ekspresi yang tepat itu sebenarnya adalah emotional impact. Iya, gitu ya. Impact itu dampak, semacam seperti dampak. Ya, dampak emosi gitu. Kalau intrinsik itu dia ini adalah ini ya. Balik lagi ke materi yang kemarin. Saya bilang ada namanya fixed expression. Nah, fixed expression. Aduh, saya tidak bisa ngetik di sini. Oke, fixed gini ya. Tulisannya fixed expressions. Nah, emotional intrinsic itu tidak common dalam bahasa Inggris. Jadi eh, apa ya? Apa istilahnya itu? Bukan gabungan. Jadi ekspresi yang tepat. Nah, ekspresi yang tepat itu adalah emotional impact gitu, dampak emosi seperti itu. Tuh, nanti akan saya beritahu ini nih. Saya kasih dokumen, sorry. Nah, ini dia. Kalau ini collocation sih. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu beberapa adjektif atau mungkin noun atau verb, mereka itu punya pasangan-pasangan yang umum seperti itu. Contoh, misal kayak gini. Ada kata-kata currency. Nah, ini biasanya gandengannya tuh ada kata-kata foreign currency, single currency, seperti itu. Nah, misalkan kalau customer, potential customer gitu. Jadi ada, memang ada gandengan-gandengan ekspresi umumnya seperti itu. Gitu, Mbak Laila. Iya. Nah, seperti ini memang apa ya? Memang harus pernah baca biar kita tahu kira-kira yang pantas yang mana gitu. Oke, nggak ada alasan khususnya sih. Secara kontekstual juga lebih lebih pas yang impact ini. Gitu. Ini dari kata-kata. Nah, use these methods ya, menggunakan metode ini untuk membangun anti-war book of great emotional impact. Gitu. Gitu ya. Jadi si apa nih? Sumpah, bangunannya sampai ambruk. Iya, jadi si ini keret, ini adalah metode yang digunakan untuk membuat emotional impact seperti itu. Oke, next number 15. Apa kira-kira nih? Ayo, kelas 9. Selain Mbak Laila tadi kayaknya ada deh kelas 9. As a piece of fiction with biographical elements, the novel tells the story of the author's experience, bla 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 bla, a prisoner in World War II. Kira-kira yang pas apa? Kelas 7, 8, boleh jawab kalau misalkan tahu. As a piece of fiction with biographical elements, the novel tells the story of the author's experience, bla bla bla, a prisoner in World War II. Kira-kira apa nih jawaban yang pas? Such as, like, as, or was.
When I was born in the talking Iya, like Mas Rezi. Iya, Mas Rezi. Kira-kira apa Mas Rezi yang pas Mas Rezi di sini? Loh, langsung di unmute. Langsung di meme. mute. Iya. Ayo coba tebak Mas Rezi. As a piece of fiction, ini di dalam kalimat dalam bacaan nih. As a D, piece of fiction, bla bla bla. Yang pas yang mana? Yang? D, Iya, yang D. Kenapa Kak? Kalau kenapa kok D? Kalau misalkan kita pilih yang E, was ini auxiliary verb ya. Nah, ini nggak mungkin ser- karena di sini sudah ada verbnya. Nah, secara konteksnya ini tells us of the author's experience. Nah, eh pengalaman authorsnya sebagai apa? Nah, kita kita perlu kata-kata yang bisa masuk ke sini untuk apa ya? Untuk menjelaskan kalau si authorsnya ini berperan sebagai a person in World War II gitu. Nah, jadi yang paling pas adalah us gitu. Kalau such as atau such ini dia kurang apa ya kalau saya bilang. Kalau such itu agak gitu loh. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi kurang pas sama konteksnya. Such dan such as itu kurang pas. Kalau like itu kalau kata saya ya dia kurang kurang formal. Jadi yang ekspresi yang umum kita menggunakan kata us di sini. Oke, good job Mas Rezi. Number 16, siapa nih bisa nebak kira-kira? During the Dresden bombing through the blah 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 of Billy Pilgrim, a fictional time traveling optometrist. Apa kira-kira nih? Oke, ada yang dapat. Kalau nggak ada yang dapat, saya langsung saja nih. Oke, kalau nggak ada yang dapat, saya langsung kasih tahu aja ya. 16 ini lens. Nah, kenapa? Kenapa kok lens? Ya, memang kata yang apa yang pas, yang sesuai dengan konteksnya dan juga expressionnya itu adalah lens dari lensa of Billy Pilgrim gitu dari sudut pandangnya gitu. Itu ya. Ini yang lain ini pengecoh karena dia itu apa sih spellingnya itu mirip-mirip gitu kalau dilihat kalau kita lihat gitu ya. Tapi kalau dari apa konteks dan arti vocabulary-nya, nah yang pas adalah yang lens ini, A. Oke, number 17. Kelas 9 masih ada nggak nih orangnya? Kalau nggak saya skip ke kelas 78. Wih, oke, langsung saya bahas aja ya kalau gitu. Nomor 17. The book is not structured. Kalimatnya mulai dari ini. The book is not structured
in a chronological way, constantly jumping in and out of the main storyline to form a more chaotic. Nah, bla 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 bla. Kita lihat di sini ada kata-kata chaotic, a more chaotic, bla 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 bla. Terus ada kata-kata enjoyable. Nah, chaotic and enjoyable ini dia itu sangat bertolak belakang gitu ya. Dari kata-kata chaos. Nah, chaos yang kita tahu apa itu namanya? Kalau di bahasa Jawa tuh sesuatu yang amburadul gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah chaos ya. Chaos dan enjoyable. Mereka kan sangat bertolak belakang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yet. Yet ini untuk surprising surprising fact gitu. Jadi kayak fakta yang kaget gitu atau sangat-sangat kontras, sangat-sangat bertolak belakang gitu. Kalau despite, whereas, unlike, sama in spite of, dia itu kurang sesuai karena di sini dia kan sangat menunjukkan contrasting yang sangat bertolak belakang gitu kan. Kalau kata-kata seperti whereas atau despite itu dia masih tidak se tidak semengejutkan ekspresi yet seperti itu gitu. Kalau whereas sama despite itu masih seperti di samping itu gitu. Nah, gitu. Oke, kalau kelas 9 sudah hilang, saya sampai nomor 18 ini aja ya. Nah, oke, kita lanjut. The book is not structured in a chronological way. Jadi bukunya itu nggak tersusun secara kronologi, secara urut, secara runtut gitu. Constantly jumping. Jadi dia itu jumping terus kayak loncat-loncat terus. Loncat ke dalam, keluar gitu dari storyline utamanya. Nah, untuk membentuk chaotic, nah yet enjoyable and easy to follow narrative thread bla 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 of PTSD symptoms. Nah, kira-kira yang cocok apa nih? Ada yang bisa nebak? Baru lumayan susah sih ini. Set. Reminiscent. Yes. Kenapa reminiscent? What is the meaning of reminiscent? Reminiscent. Kita cari di sini ya. Set. Nah, biar semuanya lihat. Nah, Mengenang, ini Bu. biasanya. Hmm? Mengenang. Iya, reminiscent mengenang. Nah, is an adjective that means making you remember or think of someone, an event or a thing from the past. Iya, itu ya maknanya. Mengenang. Dat. Nah, kita sesuaikan saja dengan konteksnya. Nah, ini memang kata-kata yang asing gitu ya dia. Nah, nanti yang lain coba cari harrowing itu apa, recollection itu apa, retro retrospect itu apa, terus apa nih? Hindsight itu apa? Gitu. Oke. Wih, good job. Yang jawab reminiscent hebat. Oke. Masih ada kelas 9? Mana nih Mbak Laila? Hilang sepertinya. Oh, masih ada. Oke, Mbak Laila saja kah kelas 9? Oke. Number 19 apa Mbak Laila? Insya Allah, Cek, Bu. C. Written. Seret. Eh, 19, let's check. Nih, the first chapter of the book is already atypical as it is a sort of instruction including a lot of the author's biography and how he came how he came karena di sini sudah ada came ya. Came ini kan verb 3. Sorry, verb 2. He came. Nah, karena di sini sudah ada verb. Nah, jawaban written. Nah, ini harusnya tidak. Nah, how he came, bla 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 bla. Nah, kita butuh sesuatu yang menghubungkan dia ke kalimat selanjutnya. Seret. Nah, yang tepat adalah to write. Nah, kalau writing ini juga salah karena dia
Verb ing, nah seperti kita tahu dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kalau di depannya ada auxiliary verb. Atau kalau misalkan dia jadi noun phrase gitu. Kalau dia jadi subject di depan misalkan writing a story is easy gitu. Nah, itu bisa writing di depan. Nah, tapi kalau dia setelah verb ini writing tuh nggak bisa. Wrote juga nggak mungkin karena nanti double verb. Nah, was writing nanti jadi juga double verb. Nah, ini bentuknya bener udah was writing. Ada auxiliary verb, ada verb ing. Nah, tapi tidak bisa setelah verb gitu. Gitu ya, Mbak Laila. Karena di sini kita udah ada verb came. Nah, jadi kita nggak bisa milih yang verb-verb lagi. Gitu. Jadinya to write yang benar. Oke, number 20. What is your answer for number 20? Bentar. The story was supposed to be Lana is expand. D. Response? Set. Oke, gue coba Laila. Yang betul adalah climax. Climax. Climax sebenarnya. Oke. Nanti bisa dicari tahu maknanya expanse sama climax ini apa. Itu ya. Sebentar, saya nggak bisa scrolling. Oke. Kok jalan dia? Sorry. Oke, nah. Yang benar adalah, oh wait. Ini, climax. Seret-seret, coba kita lihat. Initially, the story was supposed to be linear. Sebenarnya awalnya ceritanya itu mau dibikin linear. Nah, jadi linear itu maksudnya dia nyambung terus gitu. Tadi kan di awal dijelaskan kalau jam in, jam out gitu kan. Nah, awalnya dia mau dibikin linear. Nah, with its set, 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 being Dresden bombing, bla 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 bla. Tapi the reader soon find out that nothing about Billy or the story to follow is linear gitu. Nah, jadi klimaksnya, nah klimaks itu kayak puncaknya dari cerita. Nah, ternyata ada ditemukan ini set itu yang kalimat selanjutnya. Gitu. Dan coba dibaca ulang, hmm, misalkan masih belum apa ya? Belum nyambung gitu. Kenapa kok climax bukan expanse gitu? Kenapa kenapa nggak melebar tapi yang dibahas klimaksnya? Nah, nanti silakan chat saya ya Mbak Laila gitu untuk lebih dipahami lagi konteksnya. Oke, good job tapi Mbak Laila. Nah, number 21 sampai 25 ini sebenarnya kalau saya lebih mudah daripada tipe soal sebelumnya ini. Kalau ini kan harus benar-benar paham konteks gitu kan. Nomor 16 sampai 20 ini. Paham konteks, paham vocabulary yang asing kayak reminiscent ini tadi. Nah, Mbak Laila sudah jawab benar reminiscent. Nah, kalau yang nomor 21 sampai 25 kita harus tahu jawaban yang tepat tapi juga spellingnya. Kalau misalkan kita nggak tahu artinya ya, tapi minimal kita tahu spelling kata tersebut yang benar itu seperti apa. Nah, itu lebih mudah. Jadi kayak kesannya lebih gampang aja gitu. Jadi nggak perlu baca soalnya, langsung cek jawabannya. Oh ya ini kayaknya salah deh spellingnya. Nah, itu langsung bisa ketemu. Jadi nggak perlu lihat ke konteks gitu. Langsung lihat spelling yang benar itu yang mana gitu. So, what is your answer, Mbak Laila? Ya, 5 soal terakhir. Atau kelas 7 8 ada yang bisa jawab? Boleh, silakan. Kita coba dulu. Pasti yang kelas 7 8 belum ngerjakan ini kan? Nomor berapa? Nomor 21 sampai 24. Nah, kita coba lihat
lihat spellingnya dari 21 pilihan I. jawaban. I, Mm-mm. I this one. Oke, ada yang punya jawaban lain? B. B. Ya, actually the correct answer is B. Miss Demener. Nah, yang ini kurang A. Nih, hati-hati. Jadi ini cuma masalah ketelitian aja. Yang I kurang A, kurang huruf E. Oke, 22. Ada yang bisa nyebak? I. I. I, good job. Jaywalking. Apa tuh jaywalking? Nanti silakan cari sendiri ya. 23. A. Hey, good job. Provokatif. Gampang kan? Langsung lihat jawabannya aja. 24. D. D? Iya. Malnourished. Gitu. L-nya satu ya. L-nya satu bukan dua. Nah, malnya itu nggak pakai U. Nah, ini hati-hati. Mengecoh. Yang ini malnourished. E-nya ini kita harus coret gitu. Nah, ini yang ini kurang U. Good. 25. Gampang banget ini. C. C, of course. C. Gampang kan? Kita langsung lihat jawabannya, pilihan jawabannya. Terus kira-kira yang spellingnya correct yang mana gitu. Oke, good job. Next, 26. No sooner had he ended the conversation, the phone rang. Then. B. Yes, C, then. Oh, oke. Ini namanya materi inversion. Set inversion, saya tuliskan di sini. Inversion. Set. Aduh, lumayan susah ngetik. Oh, saya cari gini aja deh. Inversion. Nah, lebih tepatnya negative inversion. Nah, seperti ini. Negative inversion. Negative inversion itu apa? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kalimat yang dia itu diawali oleh ekspresi negatif. Contoh ekspresi negatif itu yang seperti apa? Salah satunya ini, no sooner, tidak lama. Ada juga rarely, never. Nah, nanti saya kirimkan ininya, materi gitu ya. Saya juga dapatnya dari Google sih. Nah, jadi balik lagi ke inversion. Ketika suatu kalimat itu dimulai oleh kata yang negatif, nah, kita balik antara subjek dan auxiliary verb-nya. Kata aslinya kan harusnya gini. He had ended the conversation. Kalimat positifnya maksud saya. He had ended the conversation. Jadi subjeknya dulu, he, terus auxiliary verb, habis itu past participle, ended. Nah, tapi karena ada kata-kata no sooner, nah ekspresi negatif ini kita balik antara subjek dan auxiliary verbnya. Jadi auxiliary verb dulu. No sooner had he ended the conversation, seperti itu. Nah, khusus untuk kata-kata no sooner itu dia punya pasangan. Pasangannya itu nggak bisa diganti. Pasangannya adalah then, gitu ya. Jadi gitu itu udah pakemnya gitu, nggak usah tanya kenapa nggak when but so then miss gitu, ya emang gitu. Udah nggak ada alasan lain. Oke, gitu ya, good job yang dapat then. Oke, number 27, replace the phrase in italics with the correct option. Nah, italiknya yang mana? Yang procrastinating. Kalian tahu nggak procrastinating itu apa? Bingung jelasinnya. Menunda Procrastinate itu pekerjaan. yes, Tahu Ya, karena ya. saya ya tiap hari postpone. procrastinate, Bu. Tiap hari procrastinate. Ya, procrastinate itu menunda. Ya, postpone something, postpone our activity gitu. Procrastinate kayak nanti-nanti aja deh. Nah, itu namanya procrastinate. Nah, kira-kira sinonimnya postpone apa di sini? Put off, put away, put forward, put down, or put on? Off. Yes, put off. Oh. Good job. Put off ini sama dengan
postpone atau delay gitu. Kalau put away menyingkirkan. Menyingkirkan. Kayak dibuang gitu ya, put away. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri put on ini artinya apa. Mereka punya arti sendiri-sendiri ini di sini. Put forward, put away. Nah, yang kalian familiar paling put away ini. Gitu. Good job. Number 28. Mana kira-kira yang pas? C. C. Did he read more? Ada yang punya jawaban lain? Hmm. Actually, the correct Apa? answer is Shota. had. Oh, had. Had. Had Had he he read read more? more when he was in school, he could do better in quizzes. Ini namanya, sebentar saya lupa. Apa sih? Conditional sentence. Nah, ngeblank saya. Conditional sentence. Jadi conditional sentence itu dia ada 4. Zero, first, second, and third condition. Ini ya, nanti kalian bisa searching. Oh, dan saya kirimin juga. Nah, Nah, ini langsung saya jelaskan aja ya. Yang nomor berapa nih? 28 ini masuk ke dalam third condition. Jadi conditional sentence nomor 3. Nah, third conditional sentence ini dia biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang nggak mungkin bakal terjadi. Tapi dia hmm, gini, dia nggak mungkin terjadi dan dia itu biasanya berupa sesuatu yang kita regret. Regret itu apa? Regret. Yang kita sesali. Nah, sesuatu yang kita sesali. Dalam konteks ini kan gini ya, bla bla bla. He read more when he was in school. Jadi dia itu banyak membaca ketika dia itu di sekolah. Terus koma, he could do better in quizzes. Nah, sebenarnya harusnya di sini ada if-nya. Kalau saja if if he had harusnya ada if-nya di sini. If he had aduh, sorry saya tidak bisa menulis. Nah, if he had read more when he was in school, nah he could do better in quizzes. Kalau saja dia membaca lebih banyak ketika di sekolah, dia bisa dapat hasil kuis yang lebih baik gitu. Jadi konteksnya tuh kayak kalau aja, jadi kayak menyesali sesuatu. Aduh, kalau aja saya dulu belajar pasti nilai saya lebih bagus. Konteksnya kayak gitu. Nah, di third condition rumusnya itu memang dia harusnya if terus subject terus ada had ini. Setelah had ada past participle. Jadi read di sini ini adalah verb 3 sebenarnya. Nah, kok saya tahu ini adalah conditional sentence karena ada kata-kata could di sini. Bisa could, bisa would conditional sentence. Gitu. Jadi kayak pengandai-andaian. Nah, seandainya kalau aja menyesal gitu ya, tapi nggak mungkin bisa terulang lagi. Gitu. Tapi karena if-nya ini dihilangin, karena if-nya dihilangin, had-nya ini maju ke depan. Had he read more when he was in school, he could do better in quizzes. Gitu. Nah, nanti ya lagi-lagi akan saya kirimkan materinya di grup. Oke, ditunggu aja. Oke, right? Nah, ini kelas 7, 8 boleh nyoba juga. Dan 9 tentu saja harus. Answer number 29. Match the two columns. Saya tahu kalau 4 itu sama E. 4E, oke. Yang lain ada lagi yang tahu? Em, 4E. A school is a cucumber. The Ini answer namanya adalah is at A. idiom. 2 E, E. Oh iya, ha-ha. idiom. 2E, Iya. kan No. 4E. No, the 4, answer is A.
29A. Oh, the answer is A. Ya. Oke, good job. Nah, kita bahas ya. A school is a cucumber. What does it mean? Apa maknanya? A school is Gimana ya? Dingin seperti Kayak timun. Sekeren kayak timun. Sekeren timun. Iya, jadi dia tuh orangnya cool chill gitu gitu ya. loh. Kalem. Orangnya chill, cool. Nah, a cool is a cucumber. Cil. Kalau a sleigh is A fox. a Because fox. ya. Ya, kayak acu gitu sleigh. Niki gitu kayak A stiff is gimana ya? A board. A a board, board. Good. As good as Gold. a gold, gold. As dead as A a doornail. 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 Nah, ini namanya idiom ya. Idiom ini nggak ada rumus pastinya, pokoknya dihafalkan. Emang kayak gitu. Gitu ya. Idiom. Nanti boleh cari misalkan 50 common idioms in English gitu. Boleh. Next, the last number. What is the opposite of wrong? Right. Hmm? Correct, Right or correct? correct, Correct. correct apa? Nah, ini ya. Ini saya kayaknya ya. Maybe the sentence is typo gitu ya. Ada salahnya. What is the opposite of wrong? Harusnya gitu. What is the opposite of wrong? Maka jawabannya bisa aja correct. Oh, Tapi saya agak sanksi ya. Correct itu kan dia sinonimnya itu right. Tapi yang iya. paling tepat emang correct sih. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalkan soal ini tidak typo, harusnya jawabannya wrong. Tapi nggak ada pilihannya. Gitu. Ini agak Oh, aneh. Harusnya wrong. Kalau misalkan what is the opposite of wrong, kalau soalnya ini nggak salah, nah opposite of wrong kan correct or right gitu kan. Terus opposite-nya dari right or correct ini adalah wrong. Jadi balik lagi. Gitu. Kalau soalnya ini tidak salah, berarti jawabannya harusnya wrong. Tapi wrong ini nggak ada pilihan jawabannya. Nah, tapi kalau kita anggap aja ini opposite of wrong, harusnya correct. correct. Tapi correct di sini punya sinonim right. Nah, jadi jawabannya yang benar yang mana? Nanti saya cek kunci jawabannya dulu. Gitu. Jadi nomor 30 ini saya agak lumayan tidak yakin juga. Ini sebenarnya soalnya yang salah atau pilihan jawabannya yang salah atau saya yang nggak paham sama soalnya gitu. Tuh ya, sorry for the last number, I don't know what is the correct one. Oke, good job. Oke, gitu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Nggak tahu lumayan sih. susah ya ini. Yes, yang terakhir kemungkinan left. Because kan kebalikannya wrong. Mm-mm, Kan Kebalikannya, kan wrong itu kebalikannya right. Terus dibalik lagi jadi left. Maybe ya, Bisa aja sih. maybe ya kita Just ya right kita keep practice. aja jawaban ini left gitu, mungkin aja. Ya saya Banyak tidak banget bisa pilihannya. bilang pasti kayaknya jawabannya ini deh yang benar. So many Saya nggak bisa options. ngomong. Membingungkan, saya juga tidak tahu. Sorry. Oke, kita move ke soal kelas 7 ya. Kelas 7 Yay. 8. Yay. Akhirnya finally. Ya, thank you so much kelas 9 Mbak Laila. Nah, kalau misalkan mau live juga boleh, tapi kalau mau join discussion yang kelas 7 juga silahkan. Oke, let's continue our discussion number 16. Where is it? Seret. Wait, kok sudah saya jawab? Oh, number 17 berarti. 17. Sorry. Gak apa-apa. Oke, number 17. Saya nyontek jawaban saya. Mana nih jawaban saya ya? Oke, what is number 17? A. What is your D. answer? Ada yang D, ada yang A. The correct answer D. is D. over. D. Over the years. This term has been Nah, constantly misused. this term gitu. Kalau beyond the years itu kayak melampaui
tahunnya. Kalau over the years tuh dia lebih kayak bertahap gitu. Set, 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 over the years, seiring Oh, berjalannya tahun. Itu konteks yang lebih tepat. This term has been constantly misused. Nah, ada kata-kata constantly nih. Constantly. Jadi secara bertahap. berterus. Berterus-terus ke depan gitu ya. Kalau beyond tuh kayak ngelewatin gitu. Hmm. Tuh, ada kata-kata ini. Keywordsnya constantly. Number 18, J. H. J, Eh, H. H. H In, ya. In more in. than 50 H. countries. Gitu. Ini memang ekspresi yang fixed expression yang tepat. Tuh, in more than. Oke, 19. A. Hey, good job. Oh, This program is new, different from. Nah, kata-kata from ini gandengannya adalah different. oh, Different. Kalau other from nggak ada. Unlike from nggak juga. More difficult from ini juga kurang common ya. Kalau more difficult harusnya terusannya adalah than. Ya nggak sih? Nah, than. Set, set. yeah. Kalau better, better juga than. Better than gitu. Gitu. Good job. Number 20? 20, C. 20. Should atau must? And Eh, I think it's C. should. 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 Kayaknya should I deh. mean, must is so Should. common in this and like, I don't know, Mm-mm. grammatically incorrect too. Ya, Ya, kayaknya should sih. kalau misalkan kalau saya ya, kan you didn't call me yesterday. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, gitu kan. Jadi sesuatu yang kayak kalau misalkan kita pilih mas, nah kalau kita pilih mas, Must dia I have called? kurang kurang sesuai apa ya? Kalau must itu kan kayak sesuatu keharusan banget kan. Kalau should dia kan lebih kayak ke suggestion. Kayak boleh iya, boleh enggak. Kalau must kan kayak Seharusnya harus banget. Nah, makanya konteksnya yang paling pas di sini adalah should I should. have called gitu. Oke. Oke. Oke, nice. Nice. Nice ada yang dapat should. Ya minimal udah bisa bimbang antara must or should ya gitu. Oke, number 21. What is your answer? Oh, 21. bentar. Are Mana you sih? as passionate about reading? Dari kata-kata as passionate about reading? As. Iya. Are you as Ting. passionate about reading Nah, as we are? nah udah gandengannya ya. Kalau di sini ada as lagi, as we Oh, are. Nah, then keep reading. We are a group of fans of good literature, and we clean out our bookshelves every summer and wow. donate books we have read or want to get Rid. Rid of. get rid of. Rid of. Ya, familiar sekali ya, get rid of. What is the meaning of get rid of? Get rid Kayak of. gimana ya? Ini, this Hilangkan. one, clean out. Nah, dia kayak menyingkirkan gitu, Iya, clean iya. out, get rid of. Menyingkirkan. Mirip-mirip. Okay, number 23. We do this because it allows us to clean out old books and make blah blah blah, Room. blah for new ones. Room. Room, good job. Yeah, room, similar with space. We make a space. Tuh. Good. Next. However, we sometimes run Into? blah 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 problems Into maybe? into yes. Yay. Good job. Ini fixed expression again. Hmm. Run into. Nah, gandengannya run, si run ini. Run into problems. Ya, dia sudah pasangannya, nggak mungkin dipasangkan dengan yang lain. Nanti marah kalau dipasangkan dengan yang lain. Oke, number 25. Ada flight, jet zero, defense, time. Let's 25 see. in our In our blah 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 blah, we tend to buy most of our books in second-hand shops. In time? our Nggak tahu, time, bingung. Duty? in our Time.
Duty atau time? Nggak tahu. Duty. Time? Defense. Awalnya, ya, initially I also answer time. Ya kan? And then I check again the meaning, what is Artinya. that? The context and also the key Mm-mm. answer. The key Defense. answer. The answer key and the answer is Defense. 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 Oh, Iya. this in our defense. Apa sih Mm. defense? Like what we usually do, something like that. In our defense, Oh, nah, we oke. tend to buy, nah ini. Nah, Oke. we tend to buy most of our books. Gitu. Oke. Oh, let's check. I forgot. What is that? Defense Defense. Let's check. Defense meaning. Oh, meaning. the act of protecting someone or something from Ya, kalau harm itu saya or tahu yang danger. satunya defense, Oh, satunya gimana ya? defense. Oh, atau saya salah ketik ya? Tapi di Harusnya, tulisan gitu sih, defense. kok gini ya? Atau sebenarnya jangan-jangan kuncinya yang salah. Enggak, Bu, itu emang defense. Defense ya? Karena itu What is the meaning of defense? karena itu mau to support opini mereka, because like mereka kan banyak beli buku. In our defense itu Mm-mm. saya kan belinya second hand, jadi kayak lebih murah gitu. Oh, Ah. Oh, oke. Oh, thank you Mbak Yuta. Oke, applause. malah expertnya. Ya, give applause to Mbak Yuta. Yeay. Oke, Ini aku next. buat tanya kenapa? Ini aku mau narik temenku ini. Set Iya, aja. Mas Habibi. Atau temenku yang jahat. Oke, next. And the low prices there make us keep apa nih? Keep Keep back. keep Kun. going going back. going back gitu. Oh, Setelah kata-kata keep harusnya ada going verb ing. verb in. Iya. Setelah kata keep pasti verb ing Mhm. gitu. Next, plus we think we are not alone. Alone in Getting. Nah, ini kan ada verb ing lagi. Alone in. Iya. Iya. Actually this one kalau itu nggak mungkin ya karena setelahnya ada verb Mm-mm. ing. Set disilang. Hmm. Kalau of, at, by ini nggak sesuai dengan apa ya? Not alone in. Bye. Nggak sesuai dengan konteksnya juga sih. Sebenarnya by getting itu juga ada. Tapi Iya. untuk konteks ini not alone in Hmm. getting the urge to borrow other books from friends or even the library rather bla 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 bla. Panjang. Number 28. After cleaning out, we still had a huge pile of books that Was. was Oh ya, that was was simply not find enough room. ada yang punya jawaban lain? Bentar. Maybe had After cleaning out, we still had atau would. a huge pile of books. Kayaknya would bisa sih. After cleaning out, we still If had not would, was. Iya, that would simply not find enough room. Itu juga bisa. we still had a huge. That was simply not. Let me That check. was simply not. Kalau from the answer key, nah, the answer is would actually. Oh, After cleaning out, we still had a that would huge pile simply of not. books that would simply not find
enough room. Would. Why it is not? Oh, Yang we still had a huge pile of books that would. Yeah, I don't know. I actually initially I also answer was, but it's incorrect. oh Yeah, maybe someone can or know the reason why we should use would. Actually, it's not was. would. Yeah, I also trying to understand the context. Yeah, why it should use would. Itu soalnya itu kan kalau misalnya dihilang simplify itu kan jadinya would not Hmm. jadi wouldn't gitu. Itu cuma ditambahin simplify, simply aja simply. Ah, okay. Oh, thank Wow. you Mbak Yuta. Wow. Another applause. Kayaknya besok ganti saja yang menjelaskan Mbak Yuta. Saya mau ini tidur aja di hari Minggu pagi ini. Thank you Mbak Yuta for explaining. Cool. Yeah, 29. good job. Okay, 29. When turned, walk, tried, gone. So what is the answer? This This to be quite annoying. Iya, turned ini familiar sekali. Oke, turn out. out to be Nah, annoying. yap, ekspresi yang sangat-sangat familiar ya, turn out. Jadinya, nah, akhirnya atau gimana tuh bahasanya? Turn out, kayak dia tuh berubah jadi gitu loh, turn out. Iya. Thread number 30. What do you think? How would you deal? Nah, ini juga sangat familiar. Deal. Blah blah. On. Such As On. deal with. Oh, With with. Deal with. with Nah, Okay. hey with how would you deal with? Nah, kita gimana sih kita bisa ngehandle problem itu gitu. Deal with. Oh iya, with. Ngehandle atau berhadapan kayak gitu ya, deal with. Nah, ini juga dia common sekali, deal with something. I'm deal with large of students. I'm dealing with many students gitu. Saya sedang berhadapan dengan banyak siswa kayak Banyak gitu. siswa. Konteksnya bisa kayak gitu. Atau menghadapi banyak siswa, deal with gitu. Wow. Oke. Wow. Good job. Any Wow. questions so far? Or maybe you find something really difficult or you want to discuss more about that? No. No? Not really. Not really. Oke, kita review sedikit ya materi yang kira-kira nanti bakal harus dipelajari. Nah, yang pertama pasti fixed expression lagi-lagi kayak deal with tadi, and then what is that? Inversion, collocation, and then what is that? That I have mentioned before. Yang ada if-nya tadi, what is that? What is the meaning of the material? Sorry. Apa tadi ya? Yang ada if-nya. Conditional. Oh my God. Sorry. Conditional sentence. Nah, ini conditional sentence. And then what is that? Idiom. Nah, idiom itu juga penting. Idiom. And then apa lagi ya? And then synonym, antonym. Nah, Oh iya. synonym, antonym. Terus ya synonim antonim kayak gini. Misalkan second place tuh runner up. Kayak gitu-gitu. Terus apa lagi nih yang kita pelajari kemarin? Oh, kalau ini implied meaning. Nah, implied meaning nggak perlu materi lah ya. Ini memang harus diasah seperti itu. Hey, good job. Okay, should we
Should we call it a day or you want to Maybe. discuss one file more yang tahun 2024? Enggak? Karena ini minggu-minggu ya. Have you tried, by the way? Have you tried answer the what is that? The previous what is that? The previous question. No, previous question. The previous ya soal sebelumnya. Tes. Ya, the previous test. Ya. Thank you Mbak Sofi. Ya udah dikit sih. Nyobain Iya. dikit. Okay. Do you find the questions are similar with the recent one? I mean the type of questions. Soalnya mirip nggak kira-kira? Ada kayak long text, short Ya lumayan text. sih ya. Iya. Oke. Saya jujur belum buka. I haven't opened it yet, but last week I also tried to open kalau nggak salah yang tahun 2019 atau 2020 gitu, and the questions are quite similar gitu. Jadi ya itu materi-materi yang harus kalian pelajari gitu ya. Oke. Oke. Yeah, so how do you what do you think? Should we continue our discussion or you want to call it a day? You want to ya sudah Mim gitu. Call it a day, man. Kapan-kapan lagi. Kalau today aja sih. Saya Oke. capek kemarin. Call it a day. Oke, Di let's call it a masjid day. panas. Itu ya yang belum tahu call it a day itu kayak kita akhiri aja pertemuan kali ini gitu. Iya, sambil coba Oh. dikerjakan ya yang tahun-tahun Iya. sebelumnya. Gitu. Oh. Kapan-kapan kita bahas kalau ketemu yang susah kayak kok misalkan gini, misalkan kalian cocokin sama answer key-nya. Kok bisa gini sih, Mem gitu. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau misalkan saya nggak tahu ini kenapa, nah kita call Mbak Yuta aja. Oh, Bu, Wes. saya nggak bisa, Bu. Nah, tadi udah jelasin 2 kali loh. Iya, That is really cool. iya. Saya pun juga perlu kayak waktu buat mikir gitu ya. Ya kan? Ini kenapa kayak gini? Kayak misalnya tadi ketemu kayak inversion, ketemu misalkan oh ini idiom kayak gitu-gitu. Nah, oke, thank you so much ya everyone and Mbak Yuta ya our MVP today and MVP. others ya. Yes. Still don't forget to learn something new every day gitu. Maybe I will send you what is that? Like today's idiom kayak gitu. Jadi belajar idiom setiap hari atau today's collocation gitu. Maybe I will send you 5 collocations every day. Maybe ya, hopefully if I'm Oke. not forget. And oh ya pengumuman untuk minggu depan ya yang kelas 9 akan belajar dengan Bu Sita di hari Sabtu jam setengah 4 gitu. Jadi kita nggak akan bagi-bagi waktu lagi antara kelas 9 dan kelas 78. Nah, yang kelas 78 tetap bersama saya gitu ya di hari Minggu. Or do you have request? Kayak punya request nggak? Mem, kayaknya ganti jam aja deh. Mau Ya ganti juga jam sih atau Ganti, tetap ganti, hari Bu. ini? Ganti. Loh. Barangkali nggak mau hari Minggu gitu. Soalnya biasa setiap pagi biasa diajak sepedaan sama temanku. Terus nolak karena nggak bisa. Aduh, alasannya itu lagi. Siap, wes. Siap jadi teman sepedaan, siap. Terus kapan dong? Jadinya maunya kapan? Kalau Kayak Sabtu hari ini siang banyak aja, yang Mem. les. Gak apa-apa, Mem. Udah enak. Hari ini aja. Iya. Oke, Mending Minggu sih. saya juga enak sih, tapi kalau saya minusnya adalah saya biasanya habis ngelakuin agenda apa yang lain gitu terus nggak fokus gitu ya kadang. Itu sih kalau saya. Tapi nggak apa sih, Minggu pagi juga better daripada Sabtu sore itu pasti udah pada capek kan. Oke, Tiba-tiba thank you juga so saya much. lupa paling. Oke, thank you so much ya. I'm sorry if I'm not
kalau misalkan ada salah-salah kata, perbuatan atau mungkin penjelasan yang kurang seperti itu gitu, boleh boleh silakan kalian sharing gitu. Mem, kayaknya tadi harusnya seperti ini deh atau misalkan ada yang salah, kalian bisa PC ke saya nanti saya teruskan ke grup gitu ya, karena kan hanya admin yang bisa ngirim. Oke, again thank you so much. Let's call it a day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Makasih, bye. Bu. Waalaikumsalam. Thank you, thank you, Makasih thank ya, you. Mem. Yeah, thank you. Very cool.